Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Dewi Rasati dengan topik tablet effervescent. Nah, kalian pasti sudah sering mengkonsumsi tablet effervescent atau sering sekali menemui tablet effervescent. Kita bahas sedikit tentang tablet effervescent. Tablet effervescent adalah tablet yang mengeluarkan buih ketika dimasukkan ke dalam air. Buih yang keluar tersebut adalah gas karbon dioksida yang dihasilkan dari reaksi antara asam organik dengan garam turunan karbonat. Nah, nih ya, tablet effervescent adalah tablet yang menghasilkan buih atau gas karbon dioksida ketika dimasukkan ke dalam air. Jadi gas CO2 dalam tablet effervescent itu sangat penting. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa gas CO2 merupakan reaksi antara asam organik dengan garam turunan karbonat. Nah, apakah fungsi dari gas CO2? Gas CO2 di sini membantu mempercepat hancurnya tablet dan meningkatkan kelarutan zat aktif. Jadi dalam tablet effervescent ada yang namanya waktu larut, di mana waktu larut tersebut memang harus cepat. Nah, gas CO2 ini membantu mempercepat hancurnya tablet. Selain itu, gas CO2 dapat memberikan rasa segar seperti halnya pada minuman berkarbonasi. Jadi inilah yang membuat tablet effervescent terasa lebih segar. Nah, contoh dari tablet effervescent yang sudah ada di pasaran apa saja? Ya, jadi ada tablet, ada CDR, ya, ada Redoxon, dan lain sebagainya. Nah, apa sih keuntungan tablet effervescent? Keuntungan tablet effervescent yang pertama adalah bekerja lebih cepat. Ya, tadi karena adanya gas CO2 juga yang bisa membantu untuk mempercepat larutnya bahan-bahan dalam tablet effervescent. Yang kedua, karena larutnya cepat, otomatis absorpsi yang lebih cepat. Jadi absorpsinya juga cepat, berarti onsetnya juga lebih cepat. Yang ketiga, lebih mudah untuk dikonsumsi karena tablet dilarutkan terlebih dahulu dalam air, baru diminum. Yang keempat, lebih aman pada saluran pencernaan ya. Karena apa? Karena reaksi yang menimbulkan CO2 di situ ada di luar tubuh, bukan ada di dalam tubuh. Keuntungan yang lain adalah rasa menyenangkan karena karbonasi membantu menutup rasa zat aktif yang tidak enak. Stabilitas dibandingkan dalam bentuk cair pastinya stabilitasnya lebih baik karena effervescent itu baru akan berbentuk cair jika dilarutkan dalam air dan ketika akan digunakan. Dalam penyimpanannya stabilitasnya masih baik karena stabilitasnya di situ adalah zat padat ya. Kemudian bentuk sediaan dengan dosis terukur tepat. Jelas tepat ya, karena memang semua tablet nanti dilarutkan dan larut air sempurna. Ya, diharapkan adalah bioavailabilitasnya atau jumlah obat yang siap untuk diabsorpsinya baik. Ada keuntungan, berarti ada juga kerugian. Jadi kerugian dari tablet effervescent yang pertama adalah kesukaran untuk menghasilkan produk yang stabil secara kimia. Ya, formulasinya agak sedikit sulit gitu ya. Karena memang kita harus membuatnya dalam kondisi yang benar-benar sesuai. Jadi kelembapannya sesuai, kemudian cara kerja kita juga sesuai gitu ya.
termasuk kelembapan udara. Jadi kelembapan udara selama pembuatan mungkin juga harus sudah cukup untuk memulai apa namanya, harus sesuai karena kelembapan yang ada dalam ruangan itu sudah bisa untuk memulai reaktivitas effervescent, gitu. Jadi memang benar-benar ruangan, kemudian cara pembuatan untuk tablet effervescent harus benar-benar dijaga supaya tetap kering. Supaya tidak ada reaksi kimia yang terjadi sebelum digunakan. Di reaksi kimia nanti akan terjadi ketika akan dikonsumsi oleh masyarakat, gitu. Jadi selama proses pembuatannya tidak boleh adanya reaksi kimia atau reaktivitas dari effervescent itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang ingin memformulasi tablet effervescent, apa saja sih bahan-bahan untuk formulasi tablet effervescent? Jadi bahan-bahan formulasinya adalah bahan aktif dan bahan tambahan atau eksipien. Ya, untuk bahan aktif di sini adalah biasanya untuk tablet-tablet effervescent dipilih zat aktif yang sulit dicerna atau rusak di lambung. Itu karena memang tablet effervescent di sini sudah larut ya. Larutnya adalah di luar tubuh gitu ya. Jadi yang sulit dicerna di lambung sangat cocok untuk dibuat effervescent. Kemudian zat aktif yang memerlukan dosis besar, karena memang untuk tablet effervescent ini adalah tablet dengan ukuran yang lebih besar daripada tablet-tablet konvensional gitu. Jadi cocok untuk zat aktif yang memerlukan dosis yang besar. Untuk bahan tambahan atau eksibien di sini yang pertama adalah sumber asam. Ya, paling sering untuk sumber asam yang sering digunakan adalah asam makanan. Jadi bisa dengan asam sitrat gitu ya, asam sitrat itu, sering digunakan karena harganya yang murah. Kemudian kelarutannya juga sangat baik. Tuh, kalau untuk asam-asam yang lain selain asam sitrat ada juga asam tatrat. Ya, asam tatrat ini untuk kelarutannya lebih besar dari asam sitrat. Itu. Jadi asam ini lebih larut dalam air, namun juga lebih higroskopis apabila dibandingkan dengan asam sitrat. Banyak yang mengkombinasi antara asam sitrat dan asam tatrat. Itu ya. Kenapa adanya kombinasi? Biasanya kalau asam tatrat saja atau asam sitrat saja itu biasanya ada hal-hal yang membuat tablet effervescent kurang baik. Jadi seperti jika asam tatrat saja bisa menyebabkan granul itu gampang remuk. Dan jika asam sitrat saja biasanya lengket dan susah digranul. Jadi biasanya dibuat dalam bentuk kombinasi. Gitu ya. Bisa juga menggunakan asam malat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sumber basa. Nih, sumber basa ya. Sumber basa itu biasanya yang sangat sering dipakai untuk pembuatan sistem effervescent adalah natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat ini sering digunakan karena larut dalam air, harganya murah, gitu ya. Kemudian juga, apalagi ya, natrium bikarbonat itu termasuk tidak bersifat higroskopis, insya Allah tidak bersifat higroskopis. Jadi nanti, silakan dicek lagi ya. Yang pasti natrium bikarbonat itu harganya murah, larut dalam air, serta pH-nya biasanya 8,3 gitu. Serbuknya, serbuk putih ya, stabil di udara kering. Selain natrium bikarbonat, yang dipakai adalah natrium karbonat, kemudian kalium bikarbonat, dan lain sebagainya. Bahan yang ketiga adalah pengikat atau zat penggranul. Jadi untuk pembuatan tablet effervescent dengan metode granulasi,
Penggunaan pengikat seperti gelatin, amilum, dan gom itu tidak dapat digunakan karena kelarutannya rendah, gitu, dan mempercepat ketidakstabilan tablet effervescent, gitu. Jadi pengikat kering seperti laktos, dextrose, mannitol itu bisa digunakan, tetapi tidak efektif dalam konsentrasi rendah karena akan menghambat penghancuran atau disintegrasi. Nah, berarti pengikat yang efektif apa? Biasanya pengikat efektif adalah PVP, polyvinyl pyrrolidone. Ya, itu adalah pengikat yang paling sering digunakan dalam pembuatan effervescent. Bahan tambahan yang lain adalah pengisi. Pengisi, biasanya untuk tablet effervescent dibutuhkan sedikit pengisi karena komposisi zat sudah cukup besar, gitu ya. Pengisi yang sering digunakan biasanya adalah spray dry lactose ya gitu. Itu ya. Jadi, biasanya spray dry lactose atau sucrose bisa, mannitol juga bisa. Berfungsi juga sebagai pengisi. Kemudian lubrikan, licin ya. Biasanya kalau kita membuat tablet-tablet konvensional, lubrikan yang paling sering digunakan adalah golongan garam stearat ya, Enggis stearat. Namun untuk pembuatan tablet effervescent ya, itu jarang sekali digunakan atau bahkan kadang tidak digunakan ya karena garam stearat itu tidak larut air. Kalau tidak larut air, biasanya dapat mengganggu disintegrasi dari tablet dan menghasilkan larutan yang keruh. Kemudian yang sering digunakan apa? Jadi yang sering digunakan sebagai lubrikan adalah PEG. Biasanya PEG 8000 ya, itu larut air gitu dan efektif. Selain itu juga bisa silakan ditambah dengan pewarna, pemanis gitu ya, perasa dan lain sebagainya supaya tablet effervescent yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat gitu ya, disukai oleh masyarakat. Nah, di sini kami berikan contoh formula effervescent ya. Di sini formula effervescent ini ada di jurnal, salah satu jurnal gitu ya. Bu Dewi download gitu ya dari jurnal gitu. Ini adalah contoh formula effervescent. Jadi di sini ada formula effervescent di mana satu tabletnya bobotnya adalah 1500 mg dengan komponen sebagai berikut. Jadi sebagai bahan aktif kita pilih adalah vitamin C gitu. Kemudian pengikatnya kita pilih PVP, polyvinyl pyrrolidone. Kemudian di sini pastinya ada sucrose gitu ya. Sucrose ini bisa pengisi, bisa pemanis gitu ya. Pastinya ada komponen asam dan komponen basa. Nah, di sini secara penjelasan yang telah tadi disampaikan, asamnya di sini menggunakan kombinasi dari dua asam, yaitu asam sitrat dan asam tartrat. Kemudian untuk komponen basanya kita menggunakan natrium bikarbonat dan sebagai lubrikannya kita menggunakan PEG 8000. Nah, jika kalian ingin mengetahui bagaimana dasar dari formulasi ini, kita bahas sedikit ya. Jadi pertimbangan dari pemilihan bahan dalam formula dan metode pembuatannya. Bobot tablet kenapa dibuat 1500, kenapa tidak 500 gitu ya. Kenapa tidak 5000 gitu ya. Bahan aktif kenapa dipilih vitamin C. Pemilihan basa kenapa kita menggunakan basanya adalah natrium bikarbonat. Untuk pemilihan asam kenapa kita menggunakan kombinasi dari dua asam, kenapa tidak satu asam saja. Kemudian pemilihan pengikat, kenapa kita menggunakan PVP, pemilihan pengisi, pemilihan lubrikan. Nah, itu bagaimana kita bisa memilih bahan-bahan tersebut untuk kita jadikan formulasi dalam pembuatan tablet effervescent. Berikut adalah penjelasannya. Jadi, untuk bobot tablet sendiri kita pilih 1500 karena bobot tersebut sudah cukup untuk tablet effervescent. Kenapa tidak 500? Ya, terlalu kecil ya.
Jadi tablet effervescent itu biasanya memang adalah tablet besar karena komponen-komponennya juga banyak, N-Abik di situ, asam sitrat dan lain sebagainya. Itu juga butuh untuk terjadinya karbon dioksida, reaksi karbon dioksida nantinya pada saat dilarutkan dalam air. Jadi memang tablet effervescent itu biasanya di atas 1000 miligram. Kemudian yang dipakai vitamin C atau dengan sinonim asam askorbat gitu ya. Kita pilih 500 miligram per hari karena memang untuk pengobatan sariawan sebagai akibat kekurangan atau defisiensi dari vitamin C. Untuk pengikat kita gunakan PVP gitu ya. PVP ini larut air. Jadi semua komponen untuk pembuatan effervescent itu adalah larut air. Kemudian yang digunakan adalah 3% gitu ya. Dari mana 3% gitu? Kita punya buku handbook ya, yang namanya Handbook Pharmaceutical of Excipient. Di situ dijelaskan bahwa PVP dalam pengikat gitu ya, bisa digunakan dengan rentang 0,5 sampai 5%. Jadi 3% sudah ada dalam rentang PVP sebagai pengikat. Nah, pengisinya kita sukrus gitu ya. Sukrus, kenapa gitu ya? Karena memang sukrus itu adalah pengisi yang larut air gitu. Dan juga sesuai dengan rentangnya sebagai pengisi adalah 2 sampai 20%. Kita gunakan dalam formulasi adalah 15%. Jadi sudah sesuai dengan rentang. Untuk asam sendiri ya sebenarnya sudah tadi kita jelaskan gitu ya. Jika digunakan asam sitrat tunggal maka granulnya lengket. Bila digunakan asam tatrat tunggal gitu, jadi bisa remuk gitu. Dengan adanya kombinasi ini berarti akan mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi jika digunakan secara tunggal. Untuk basa kita pilih natrium bikarbonat gitu ya, karena natrium bikarbonat ini bisa digunakan dengan kombinasi asam tatrat dan juga natrium bikarbonat biasanya sering sekali digunakan dalam komponen basa pembuatan effervescent. Untuk lubrikan kita pilih adalah polyethylene glikol 8000. Di sini kita pilih lubrikan yang larut air supaya memang dihasilkan tablet effervescent nantinya adalah yang larut air. Jadi tidak keruh ataupun tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak larut air gitu ya. Jadi memang kita inginkan benar-benar semuanya adalah larut air. Lebih ke estetika juga ya. Kemudian untuk metode pembuatan di sini digunakan granulasi kering gitu ya. Kenapa? Karena zat aktif merupakan vitamin yang tidak tahan panas. Gitu. Jadi kita menggunakan adalah metode granulasi kering. Hal yang harus diperhatikan adalah pemilihan bahan bakunya, kemudian karena kenapa untuk bahan bakunya kebanyakan adalah higroskopis, gitu ya. Jadi kondisinya harus khusus, ruangan dan lain sebagainya memang harus dipantau, gitu ya. Kemudian pemilihan bahan tambahan. Jadi pemilihan bahan tambahan di sini upayakan gitu ya, bahan tambahan yang digunakan adalah tidak mengandung air. Dan bahan yang digunakan sedapat mungkin memang harus larut air. Kondisi ruangannya diatur ya kelembapannya ya, karena sedikit saja ataupun kelembapan dalam ruangan itu bisa menimbulkan reaksi pada tablet effervescent. Kemudian untuk pengemasan gitu ya, pengemasan harus memiliki penutup atau tertutup rapat. Ya, karena memang effervescent itu mudah sekali bereaksi nanti. Itu jadi memang dipilih kemasan yang memang dapat melindungi tablet effervescent itu dari pengaruh ataupun menjaga mutunya dari perubahan fisika, kimia gitu ya, mutu ataupun kemurniannya. Untuk evaluasinya adalah evaluasi granul, yaitu ada uji kandungan lembab, uji laju alir, dan uji kompresibilitas. Untuk prosedur dan persyaratannya, silahkan nanti lihat lagi pada pertemuan
sebelumnya ya, sudah kita bahas untuk evaluasi granul. Berikut juga untuk evaluasi tablet sama dengan tablet konvensional, jadi ada keseragaman bobot, kekerasan, variabilitas, fleksibilitas gitu ya. Yang membedakan di sini untuk tablet effervescent adalah adanya uji waktu larut. Ya, kita ingin tahu larutnya itu berapa lama, sesuai atau tidak. Nah, syaratnya, untuk syarat biasanya kita lihat di literatur adalah tidak lebih dari 1 menit untuk waktu larut yang dihasilkan. Tuh. Nah, demikian tadi sedikit ya sharing ilmu yang bisa saya berikan gitu ya. Jika ada kesalahan atau mungkin kata-kata yang kurang pas, saya pribadi gitu ya, mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akhiri dulu dan kita insya Allah akan bertemu pada pertemuan-pertemuan mendatang dengan topik yang berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.